Shalom saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, berjumpa kembali dengan saya di channel ini, di mana kembali hari ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi seperti biasa, sebelum kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kembali kami naikkan kepadamu, ya Bapa, pemelihara seluruh kehidupan kami. Kami berterima kasih buat seluruh tuntunan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan secara khusus kembali kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, mari Tuhan bimbing kami sehingga kebenaran firman Tuhan pada hari ini dapat memberkati kami dan memperbaharui kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini terambil dari 2 Petrus 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-18. 2 Petrus 3 ayat 1 sampai dengan ayat 18. Saya akan bacakan bagi kita semua. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan Juru Selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah, langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Dan bahwa oleh air itu, bumi yang dahulu telah binasa, dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga, langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Akan tetapi, saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu, langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal ini dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya ini ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Tetapi kamu,
Saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, demikian firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini. Dan tema firman Tuhan pada hari ini adalah Hari Tuhan. Saudara, mungkin ada di antara saudara yang pernah mendengarkan lagu yang biasa dinyanyikan oleh anak-anak sekolah minggu. Hari ini harinya Tuhan, ya. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Lalu kemudian ada liriknya yang mengatakan hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan. Hari Jumat, hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari, harinya Tuhan. Saudara, lagu ini tentu saja mengajarkan kepada kita bahwa semua hari adalah harinya Tuhan. Tidak ada hari tanpa harinya Tuhan. Artinya apa? Artinya saudara, Tuhan berdaulat atas semua hari. Tuhan, Dia penguasa semua hari. Bagi kita yang beriman kepada Kristus, setiap hari adalah harinya Tuhan. Artinya, setiap hari Tuhan senantiasa memimpin kita, menyertai kita, ya, yang beriman dan percaya kepadanya. Saudara, bagi kita yang beriman dan percaya kepada Kristus, tidak ada hari yang dianggap buruk. Tidak ada hari yang dianggap sial, ya. Hari sial tidak ada, ya. Tidak ada hari yang harus dihindari untuk melakukan aktivitas atau untuk melakukan acara-acara tertentu oleh karena dianggap bisa mendatangkan malapetaka, bisa mendatangkan hal-hal yang tidak baik, bisa mendatangkan musibah, bencana, atau gangguan dari roh-roh jahat. Kita tidak mempercayai adanya hari-hari yang buruk, hari-hari yang sial. Kenapa? Karena bagi kita yang percaya kepada Kristus, semua hari adalah harinya Tuhan. Kita mengimani bahwa semua hari adalah harinya Tuhan. Oleh karena Tuhan berdaulat, berkuasa atas seluruh hari-hari di dalam kehidupan kita. Nah saudara, hari ini kita akan belajar tentang hari Tuhan. Tentu hari Tuhan yang dimaksud dalam bagian firman Tuhan ini tidaklah seperti yang dinyanyikan oleh anak-anak sekolah minggu tentang hari ini harinya Tuhan. Di sini di dalam bagian firman Tuhan ini kita akan melihat ada beberapa pertanyaan penting saudara ya terkait hari Tuhan berdasarkan perikop firman Tuhan ini. Ada 3 pertanyaan penting yang kita bisa lihat berdasarkan perikop firman Tuhan ini. Pertama, apa sih yang dimaksud dengan hari Tuhan? Ya. Apa sesungguhnya yang dimaksudkan oleh Rasul Petrus ketika dia menulis bagian ini kepada seluruh orang percaya yang menjadi alamat suratnya? Apa sesungguhnya yang dimaksud dengan hari Tuhan? Mari kita lihat saudara, di dalam bagian firman Tuhan ini Rasul Petrus menjelaskan apa yang dimaksud dengan hari Tuhan. Pertama, hari Tuhan itu adalah hari kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Perhatikan ayat 4. Di manakah janji tentang kedatangannya itu? Ya, ini menunjuk kepada kedatangan Kristus yang kedua kali. Kemudian dalam ayat 12a, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Nah saudara, semua teks-teks ini menunjukkan dengan jelas kepada kita bahwa hari Tuhan ini menunjuk kepada hari kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus yang kedua kali. Tuhan Yesus, Dia akan segera datang dan oleh sebab itu kedatangannya ini disebut sebagai hari Tuhan. Jadi sangat jelas ya apa yang dimaksud dengan hari Tuhan. Berdasarkan bagian firman Tuhan ini, itulah kedatangan Kristus yang kedua kali. Saudara percaya atau tidak, suka atau tidak, Yesus Kristus pasti akan datang yang kedua kali dan kedatangannya itulah yang disebut sebagai hari Tuhan.
Yang berikut, saudara, kita juga melihat di sini, hari Tuhan itu apa? Hari Tuhan itu adalah hari di mana langit dan bumi yang lama akan digantikan dengan langit dan bumi yang baru. Ayat 10 sampai dengan ayat 13. Ayat 10b. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Kemudian dalam ayat 11a, segala sesuatu ini, maksudnya langit, bumi, dan segala ciptaan yang ada saat ini, akan hancur secara demikian. Lalu ayat 12b, pada hari itu, pada hari Tuhan, ya, langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Ayat 13, tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Saudara, semua bagian firman Tuhan tersebut ini menunjukkan dengan jelas kepada kita bahwa pada hari Tuhan, langit dan bumi yang lama itu akan lenyap dan digantikan dengan langit dan bumi yang baru. Saudara, ada pelajaran penting yang bisa kita ambil dari bagian ini, saudara. Apa pelajaran penting bagi kita? Di dalam bagian ini kita bisa belajar satu pelajaran penting bagi kita adalah agar kita tidak menghabiskan hidup kita untuk mengejar hal-hal duniawi, ya. Karena semuanya itu akan hilang lenyap. Saudara, hidup kita di dunia yang sementara ini hendaknya kita tidak habiskan hanya untuk mengejar hal-hal yang sifatnya duniawi. Kenapa? Karena semuanya akan hilang dan lenyap. Di sini kita belajar jangan kita mencintai dunia ini, saudara. Karena dunia ini, kata firman Tuhan, beserta dengan segala isinya akan lenyap. Sedang berjalan menuju kepada kesudahannya. Ya. Di sini kita belajar supaya jangan kita menggantungkan pengharapan kita, kebahagiaan kita, sukacita kita, kedamaian kita, masa depan kita, ya, bahkan keselamatan jiwa kita kepada dunia saat ini. Oleh karena Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa dunia ini akan segera binasa, akan dibinasakan oleh api dan hilang lenyap. Ya. Oleh sebab itu, saudara, setiap orang yang menggantungkan pengharapan, kebahagiaan, sukacitanya, kedamaiannya, masa depannya, keselamatannya, atau bahkan seluruh hidupnya kepada dunia ini, jelas akan ikut juga binasa. Ya, setiap orang yang mencintai dunia ini akan ikut binasa. Oleh sebab itu, saudara, melalui bagian firman Tuhan ini kita belajar, jangan sandarkan hidup kita. Jangan sandarkan kebahagiaan kita. Jangan sandarkan masa depan kita. Apalagi keselamatan jiwa kita kepada dunia ini. Jangan coba-coba mencintai dunia ini, saudara. Karena dunia ini akan berlalu. Dunia ini suatu saat akan binasa oleh api. Oleh sebab itu, mari kalau kita masih ada kebergantungan kepada dunia ini, kalau ada kecintaan kepada dunia ini, mari kita bertobat. Ya. Berhenti untuk menggantungkan pengharapan kita, ya, kehidupan kita atau bahkan keselamatan kita kepada dunia ini. Waspada supaya jangan kita mencintai dunia ini dan menggantungkan seluruh kehidupan kita, bahkan keselamatan jiwa kita kepada dunia yang akan segera binasa ini. Ya. Yang berikut, saudara, apa yang dimaksud dengan hari Tuhan? Hari Tuhan adalah hari di mana semua orang fasik, semua orang-orang yang menolak dan tidak percaya kepada Yesus Kristus, serta semua orang yang hidup menuruti hawa nafsunya, ayat 3, akan dihakimi dan dibinasakan oleh Allah selama-lamanya. Ayatnya yang ke-7. Ya. Hari Tuhan juga berbicara tentang bagaimana orang fasik, orang-orang yang menolak untuk percaya kepada Kristus, mereka yang tidak mau bertobat dari dosanya dan percaya kepada Kristus, mereka yang masih hidup menuruti hawa nafsunya, mereka semua pada hari Tuhan
akan dihakimi dan dibinasakan oleh Allah selama-lamanya. Saudara, bagi orang-orang fasik, bagi orang-orang yang masih senang hidup dalam dosa, bagi orang-orang yang mencintai dunia ini, bagi setiap orang yang hidup menuruti hawa nafsunya, dan bagi setiap orang yang mengeraskan hati dan tidak mau bertobat dari dosa-dosanya, tidak mau percaya kepada Injil, menolak Yesus Kristus, maka hari Tuhan bagi mereka adalah hari yang sangat menakutkan. Hari yang sangat mengerikan karena mereka tahu, mereka sadar bahwa Allah akan mendatangi mereka dalam kemurkaannya dan akan menghakimi mereka serta membinasakan mereka dalam penghukuman kekal. Membinasakan mereka dalam neraka selama-lamanya. Ya. Nah, oleh sebab itu, saudara, pelajaran penting bagi kita saat ini adalah, mari jangan lagi hidup dalam dosa. Ya. Segeralah bertobat jika kita masih hidup dalam dosa. Segeralah bertobat selagi masih ada kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Segeralah bertobat jika kita masih hidup menuruti hawa nafsu kedagingan. Segeralah bertobat jika kita masih mencintai dunia ini. Segeralah bertobat kalau kita masih mencintai kesenangan duniawi daripada mencintai perkara-perkara rohani. Segera bertobat. Ya. Segeralah bertobat kalau kita ini masih mengeraskan hati terhadap teguran Tuhan, terhadap nasihat Tuhan, terhadap panggilan Tuhan untuk segera bertobat. Segeralah bertobat, saudara. Jangan tunda-tunda lagi. Segeralah bertobat dan bereskan dosa-dosa kita kepada Tuhan. Segeralah bertobat sebelum hari Tuhan datang menimpa kita, di mana pintu pertobatan sudah tertutup dan kita akan binasa selama-lamanya kalau kita tidak mau bertobat dari dosa-dosa kita dan percaya kepada Yesus Kristus. Hari Tuhan, ya, bagi orang-orang fasik, bagi orang-orang berdosa, bagi orang-orang yang menolak terhadap Kristus, bagi orang-orang yang tidak mau percaya kepada Injil Yesus, Allah akan datang sebagai hakim dalam murkanya yang menyala-nyala untuk menghakimi dan membinasakan mereka. Oleh sebab itu, saudara, sebelum hari Tuhan tiba, ayo kita bereskan segala kehidupan kita. Segeralah bertobat dari dosa-dosa kita dan mari kita berpaling kepada Yesus Kristus. Mari kita percaya dan beriman kepada Injil Yesus Kristus. Yang berikut, saudara, apa itu hari Tuhan? Hari Tuhan adalah hari di mana semua orang pilihan yang beriman kepada Yesus Kristus akan masuk dalam kehidupan dan kemuliaan yang kekal bersama dengan Allah. Ya. Perhatikan ayat 12a. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Kamu yang menantikan. Ya, kamu yang mempercepat kedatangan hari Allah. Ayat 13. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Luar biasa. Saudara, berbeda sekali dengan orang fasik dan orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Berbeda sekali dengan orang yang menolak Injil Yesus. Hari Tuhan bagi orang-orang pilihan yang beriman kepada Kristus adalah hari yang sangat dinanti-nantikan dengan penuh pengharapan. Kenapa? Karena hari itu adalah hari pembebasan. Ya, bagi orang fasik, bagi orang berdosa, bagi orang yang masih hidup menuruti kedagingannya, memuaskan hawa nafsunya, ya, hari Tuhan bagi mereka adalah sesuatu yang menakutkan. Hari Tuhan, kalau bisa, mereka ingin menghindarinya. Tetapi bagi setiap kita yang percaya kepada Kristus, bagi setiap kita yang sudah diselamatkan oleh kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus, hari Tuhan adalah hari yang kita nantikan. Ya, 2 ayat tadi sudah berbicara dengan jelas. Hari Tuhan adalah hari yang kita nantikan. Kenapa? Karena hari itu adalah hari pembebasan. Hari pembebasan dari segala kefanaan dunia ini. Tubuh kita yang rusak ini, saudara, akan segera digantikan dengan tubuh kemuliaan. Tubuh kita yang fana ini
akan segera sirna, digantikan dengan tubuh kemuliaan. Kita akan dibebaskan dari kefanaan dunia ini, dari tubuh kita yang fana ini, dan mengenakan tubuh kemuliaan. Hari pembebasan, hari di mana kita dibebaskan dari segala penyakit dan penderitaan dunia ini. Ya, selama kita hidup di dunia ini, saudara, pastilah ya sakit-sakitan. Ada yang sakit biasa, ada yang sakit parah, bahkan sampai menyebabkan kematian. Ya, tetapi pada hari Tuhan, bagi orang beriman, itu adalah hari pembebasan dari segala penyakit dan penderitaan dunia ini. Hari Tuhan bagi orang percaya adalah hari pembebasan dari segala beban hidup di dunia ini. Saudara, selama kita hidup di dunia ini akan ada banyak beban, ya, di dalam kehidupan kita. Tetapi pada hari Tuhan, hari yang dinantikan oleh segenap umat tebusan Kristus, adalah hari pembebasan dari beban hidup di dunia ini. Hari Tuhan adalah hari pembebasan dari dosa dan godaan iblis. Pada hari itu, kita benar-benar 100% saudara dibebaskan dari segala bentuk godaan dosa. Ya, kita dibebaskan 100% dari godaan iblis. Hari Tuhan, hari pembebasan dari dosa dan godaan iblis. Hari Tuhan adalah hari di mana orang-orang pilihan yang percaya kepada Kristus, mereka akan hidup bersama dengan Allah dalam kemuliaan selama-lamanya, menikmati Tuhan selama-lamanya, dipenuhi dengan sukacita yang kekal. Saya baca Wahyu 21 ayat 4. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Nah, oleh sebab itu, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, sebagai orang-orang yang telah percaya dan beriman kepada Kristus, apapun penderitaan, kesusahan, pergumulan, tantangan yang kita hadapi atau yang kita alami di dunia ini, ya, percayalah, kita tidak akan pernah kehilangan pengharapan kita, karena hari Tuhan akan segera tiba dan melepaskan kita dari seluruh penderitaan, dari seluruh kesusahan, dari seluruh pergumulan hidup, dari semua tantangan yang kita alami di dunia ini, dan kelak akan membawa kita kepada istirahat kekal, sukacita kekal, dan kemuliaan bersama dengan Allah selama-lamanya. Ya, inilah penghiburan yang kita terima ketika kita masih ada di dunia yang penuh dengan tantangan dan pergumulan ini, saudara. Biarpun saudara dan saya sedang mengalami pergumulan, saudara dan saya sedang menghadapi beban yang berat, percayalah bahwa beban dan pergumulan yang kita alami di dunia ini akan segera kita tanggalkan. Kita akan dibebaskan dari itu semua ketika hari Tuhan datang kepada kita. Yang berikut, saudara, hari Tuhan adalah hari di mana dosa dan kefasikan serta kejahatan, kenajisan, kecemaran hilang lenyap, digantikan dengan kebenaran. Ayat 13. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Ya, saudara, ketika hari Tuhan tiba, semua dosa, segala bentuk kefasikan, segala macam kejahatan akan berhenti dan sirna dan digantikan sepenuhnya dengan kebenaran. Pada hari Tuhan, kebenaranlah yang akan memerintah sepenuhnya dan selama-lamanya, dan semua dosa, kefasikan, kejahatan akan dihukum oleh Allah sendiri. Wahyu pasal 21 ayat 8 berkata, tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua.
Saudara, mungkin pernah kita bertanya-tanya, mengapa kejahatan di dunia ini justru semakin merajalela? Mengapa ketidakadilan justru semakin merajalela? Hukum bisa dibeli, keadilan diperjualbelikan, ya. Ada istilah hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Dan berbagai macam bentuk ketidakadilan, kefasikan, kejahatan, dosa yang kita lihat di dunia ini kok semakin merajalela. Tetapi hari ini firman Tuhan menguatkan kita sekalian, bahwa pada hari Tuhan, hari itulah semua dosa, kefasikan, dan kejahatan, segala gaya hidup yang penuh dengan kenajisan dan kecemaran benar-benar akan dihentikan oleh Tuhan, benar-benar akan dihapuskan oleh Tuhan, benar-benar akan dibinasakan oleh Tuhan, dan digantikan dengan kebenaran. Oleh sebab itu, saudara, meskipun mungkin saat ini ada di antara kita atau saudara-saudara kita sedang mengalami penderitaan akibat ketidakadilan, kesewenang-wenangan, kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang fasik, orang-orang berdosa, orang-orang yang tidak percaya dan mengenal Allah. Mari saudara, kita tetap setia untuk hidup dalam kebenaran. Ya, kita tetap setia untuk mempertahankan kebenaran karena kita percaya semua bentuk ketidakadilan, semua bentuk kesewenang-wenangan, kefasikan maupun kejahatan suatu saat kelak akan segera berakhir. Suatu saat kelak akan mendapatkan penghakiman dan penghukuman Tuhan, dan suatu saat kelak akan segera digantikan dengan kebenaran. Oleh sebab itu, saudara, mari sebagai orang yang percaya kepada Kristus, jangan kita ikut-ikutan terbawa arus oleh kejahatan, kefasikan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak percaya dan tidak mengenal Kristus. Mari kita tetap setia untuk hidup dalam kebenaran, tetap setia mempertahankan kebenaran, walaupun kita harus menanggung konsekuensi ketidakadilan, kesewenang-wenangan. Kepada kita diperlakukan segala hal-hal yang jahat, tetaplah kita setia untuk hidup dalam kebenaran. Tetaplah kita setia untuk mempertahankan kebenaran. Karena ingat, semua kejahatan, kefasikan, dosa akan segera berakhir, digantikan dengan kebenaran. Suatu saat kelak, kebenaranlah yang akan memerintah selama-lamanya. Nah, saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, inilah hal yang pertama yang kita bisa lihat dari bagian firman Tuhan ini ketika berbicara tentang hari Tuhan, ya. Apa yang dimaksud dengan hari Tuhan? Kita sudah melihat beberapa bagian firman Tuhan dari teks ini tentang apa yang dimaksud dengan hari Tuhan. Yang kedua, saudara, kapan hari Tuhan itu tiba? Ya, saudara, Alkitab dengan jelas mengatakan kepada kita, mengajarkan kepada kita bahwa tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan hari Tuhan tiba. Ya, tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan hari Tuhan itu tiba. Yang jelas Alkitab hanya memberitahukan kepada kita bahwa kedatangan hari Tuhan itu diumpamakan seperti pencuri, ya, yang seorang pun tidak tahu kapan ia datang. Ayat 10a. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Ya. Ini menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang tahu kapan Tuhan akan tiba. Sama seperti pencuri. Tidak ada seorang pun yang datang kapan pencuri itu datang. Yang hanya bisa dilakukan oleh orang adalah berjaga-jaga. Demikian juga tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan Tuhan datang. Dan oleh sebab itu kita yang percaya kepadanya harus berjaga-jaga. 1 Tesalonika 5 ayat 2. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Wahyu 16 ayat 15. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Ini jelas, kedatangan Tuhan
tidak ada seorang pun yang tahu. Nah, oleh sebab itu saudara, ayo hati-hatilah ya, waspadalah terhadap berbagai macam ajaran yang mungkin saudara dengar ya, mengatasnamakan kekristenan. Ya, dia mungkin berkata, saya diutus Yesus untuk menyampaikan kapan hari Tuhan datang. Ya, waspadalah terhadap segala ramalan yang mengatakan bahwa hari Tuhan akan datang pada jam, tanggal, hari, bulan, tahun tertentu. Ya, waspada saudara, jangan percaya. Kita harus mengingat ajaran Alkitab seperti nasihat dari Rasul Petrus ayat 1 sampai dengan ayat 2 yang mengajarkan dengan jelas bahwa tidak ada seorang pun, bahkan malaikat sekalipun yang mengetahui datangnya hari Tuhan. Ayo percaya kepada apa yang diajarkan oleh firman. Jangan percaya kepada oknum-oknum yang mengaku diutus Tuhan untuk memberitahukan kedatangan Tuhan pada jam, tanggal, hari, bulan, tahun tertentu. Jangan, saudara. Ya, jangan terpengaruh, jangan mudah disesatkan. Itu semua adalah kesesatan yang berasal dari setan-setan. Kita hanya percaya kepada ajaran Alkitab yang mengajarkan bahwa tidak ada seorang pun yang tahu kapan hari Tuhan akan datang. Alkitab mengatakan bahwa hari Tuhan itu datang dengan tidak disangka-sangka, saudara. Wahyu 3 ayat 3. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, turutilah itu dan bertobatlah, karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Perhatikan, Tuhan Yesus mengatakan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Jadi sangat jelas Alkitab memberitahu kita, Alkitab mengajar kita bahwa kedatangan hari Tuhan, kedatangan Kristus yang kedua kali, hari ketika seluruh dunia ini akan berakhir, tidak ada seorang pun yang tahu. Hanya Tuhan saja yang tahu. Oleh sebab itu, selain kita jangan percaya kepada ajaran ramalan yang mengatakan bahwa hari Tuhan akan datang pada jam, tanggal, hari, bulan, tahun tertentu, mari jangan juga kita sibuk untuk mengotak-atik, ya, mencocok-cocokkan apa yang ditulis di dalam Alkitab untuk mengetahui waktu Tuhan datang, untuk mengetahui jam, tanggal, hari, bulan, tahun tertentu, bahwa Tuhan akan datang sia-sia, saudara. Karena Alkitab dengan tegas mengajarkan tidak ada seorang pun yang tahu. Ya, jadi percayalah kepada firman Tuhan, kepada Alkitab. Kapan hari Tuhan tiba, tidak ada seorang pun yang tahu. Tuhan akan datang dengan tidak disangka-sangka. Yang ketiga, saudara, bagaimana kita menyikapi hari Tuhan? Bagaimana sikap atau bagaimana menyikapi hari Tuhan? Berdasarkan teks firman Tuhan ini, kita bisa melihat, saudara, ada dua sikap di dalam menyikapi hari Tuhan. Yang pertama, itulah sikap yang datang dari orang-orang fasik, sikap dari orang-orang yang masih hidup menuruti hawa nafsunya. Ayat 3 sampai dengan ayat 7. Bagaimana sikap orang-orang ini ketika menyikapi hari Tuhan? Alkitab mencatat ayat 3 sampai 7, mereka malah mengejek. Mereka malah mengolok-olok apa yang menjadi pengharapan orang percaya akan hari Tuhan. Ya, mereka melihat bahwa kejahatan dan kefasikan tetap saja merajalela tanpa mengalami hukuman dari Tuhan. Ya, buktinya Tuhan tidak menghukum orang berdosa. Lihat saja, orang berdosa semakin merajalela, keadilan diperjualbelikan, saudara ya. Keadilan diukur dari seberapa uang yang kamu punya, ya. Orang yang semakin ditindas, diperlakukan tidak adil, diperlakukan sewenang-wenang. Ada hukum, tapi hukum tidak ditegakkan seluruh-seluruhnya, sebenar-benarnya. Tetapi dipermainkan sedemikian rupa untuk kepentingan-kepentingan tertentu, saudara. Mengapa ini semua tetap terjadi? Di mana Tuhan? Tuhan diam saja. Tuhan tidak menghukum. Berarti itu bukti bahwa Tuhan tidak akan datang yang kedua kali. Ya, ini kata orang-orang fasik, orang-orang yang masih hidup menuruti hawa nafsunya, yang mengolok-olok pengharapan orang percaya akan hari Tuhan. Itu sebabnya, saudara, mereka mengatakan, untuk apa percaya kepada hari Tuhan? Bagi mereka, hari Tuhan tidak akan pernah datang.
Dan oleh sebab itu mereka dapat terus hidup dalam kefasikan. Mereka terus dapat hidup dalam hawa nafsu mereka. Perhatikan saudara, orang terus berbuat dosa dan merasa tidak takut bahwa Tuhan akan datang untuk menghukum dosa mereka. Mereka tidak takut saudara. Mereka terus senang dalam dosa. Mereka terus senang dalam hawa nafsu mereka. Mereka senang untuk melakukan kejahatan-kejahatan. Mereka terus mendapatkan keuntungan-keuntungan dari dosa-dosa yang mereka perbuat. Mereka sebenarnya tidak pernah takut akan Tuhan. Dan itu sebabnya mereka tidak percaya bahwa Tuhan akan menghukum mereka. Bagi mereka, hari Tuhan tidak akan pernah datang. Dan oleh sebab itu, mereka dapat terus hidup dalam kefasikan dan hawa nafsu mereka. Tuhan tidak datang. Ya, buktinya banyak orang berbuat dosa, baik-baik saja, malah meninggal dalam damai. Seorang koruptor, dia korupsi berpuluh-puluh tahun, sehat, masa tuanya senang, bahkan mati dengan tenang. Lihat, Tuhan tidak menghukum kan? Oleh sebab itu, ayo tidak apa-apa kita terus hidup dalam dosa. Tidak apa-apa kita terus hidup dalam kefasikan. Tidak apa-apa kita terus memuaskan hawa nafsu kita. Ya, Tuhan tidak datang. Tuhan tidak akan memperhitungkan segala kejahatan kita. Allah itu kan penuh kasih. Dia sayang kepada kita kok. Dia pasti akan maklum dengan dosa-dosa kita kok. Asalkan kita memberikan persembahan yang banyak kepada Tuhan. Asalkan kita bisa membantu pekerjaan Tuhan. Tuhan tidak akan memperhitungkan kejahatan kita. Inilah yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mau tahu tentang kedatangan hari Tuhan. Saudara, mereka memang sengaja tidak mau tahu bahwa Tuhan pernah memusnahkan orang fasik melalui air bah dan tidak ada orang berdosa yang luput dari kuasa dan keadilan Tuhan. Ayat 5 sampai dengan ayat 6. Apa yang Tuhan pernah lakukan dulu terhadap orang berdosa? Rasul Petrus mengatakan, akan kembali Tuhan lakukan kelak terhadap orang berdosa, bahkan jauh lebih dahsyat lagi, yakni pada hari Tuhan nanti. Mereka seharusnya memahami bahwa jika hari Tuhan belum datang, itu karena Tuhan panjang sabar. Tuhan masih memberi kesempatan kepada mereka untuk segera mereka bertobat dari dosa-dosa mereka. Ayat 8 sampai dengan ayat 9. Mereka masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan Injil kasih karunia Kristus. Mereka masih diberi kesempatan untuk mendengarkan panggilan Tuhan kepada pertobatan di dalam Yesus Kristus. Masalahnya adalah apakah mereka itu mau bertobat dan percaya kepada Injil atau malah mengeraskan hati dan menolak. Itu persoalannya. Suka atau tidak, percaya atau tidak, cepat atau lambat, hari Tuhan akan segera tiba untuk menghukum dan membinasakan mereka yang tidak mau bertobat dan percaya kepada Injil. Kiranya kita semua bukan kelompok dari orang-orang yang tidak mau percaya akan hari Tuhan. Kiranya kita semua tidak termasuk dari kelompok orang-orang yang mengolok-olok kedatangan Tuhan pada hari Tuhan. Ini sikap yang pertama dalam menyikapi hari Tuhan. Itulah sikap dari orang-orang fasik dan orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Yang kedua, sikap dari orang-orang yang beriman kepada Kristus. Bagaimana sesungguhnya sikap orang-orang percaya dalam menanti hari Tuhan? Saudara, di dalam perikop firman Tuhan ini kita bisa melihat dengan jelas sikap orang-orang yang beriman kepada Kristus dalam menantikan hari Tuhan. Apa saja itu? Ayat 1 dan 2. Memperhatikan dan berpegang teguh kepada firman Tuhan. Ya. Rasul Petrus menasihati orang-orang beriman agar dalam menantikan hari Tuhan hendaknya mereka sungguh-sungguh memperhatikan serta berpegang teguh pada ajaran firman Tuhan yang telah disampaikan kepada mereka. Ya, saudara bisa baca itu dalam ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Hidup mereka di dalam menantikan Tuhan haruslah tetap selaras dengan ajaran firman Tuhan dan bukan mengikuti ajaran dunia ini. Ini sikap orang percaya dalam menantikan kedatangan Tuhan, dalam menantikan hari Tuhan. Perhatikan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan selain itu berpegang teguhlah kepada firman Tuhan. Jangan ikuti ajaran dunia ini. Ini sikap yang benar di dalam menanti hari Tuhan, hari kedatangan Kristus yang kedua kali. Yang kedua, saudara, hidup dalam kesucian dan kesalehan. Ayat 11. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian,
betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Oleh karena dunia ini akan segera dibinasakan sedemikian hebatnya, saudara. Rasul Petrus menasihati, maka engkau harus hidup suci. Engkau harus hidup saleh. Engkau harus hidup seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Engkau harus hidup dalam kesucian dan kesalehan. Artinya hidupmu harus berbeda dengan dunia ini. Hidup saudara dan saya harus berbeda dengan dunia yang hidup dalam kenajisan dan kecemaran dosa. Saudara dan saya harus berbeda dengan kehidupan dunia ini. Jangan lagi sama. Yang ketiga, bagaimana sikap orang yang beriman kepada Kristus dalam menantikan hari Tuhan? Itulah ayat 14, hidup tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Tak bercacat, tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Artinya apa, saudara? Artinya, mari, jangan lagi saudara dan saya simpan dosa. 1 Yohanes 1 ayat 9. Ayo akui dosa itu di hadapan Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, dan Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jangan simpan dosa. Ya, simpan dosa hanya mendatangkan murka Allah. Akui dosa itu. Ya. Yang berikut, jangan lagi kembali kepada kehidupan yang lama. Roma 6 ayat 12 sampai 14. Saudara nanti baca itu. Ya. Jangan kembali kepada kehidupan yang lama. Bukankah engkau sudah ditebus dari sana? Bukankah engkau sudah dibebaskan dari kehidupan yang lama? Lalu mengapa engkau harus kembali kepada kehidupan yang lama yang mendatangkan murka Allah dan kutuk Allah? Ya. Jangan lagi kembali kepada kehidupan yang lama. Jangan lagi mencintai dunia ini dengan segala apa yang ada di dalamnya. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17 mencatat hal itu. Jangan cinta dunia ini. Karena dunia ini sedang berjalan menuju kepada kebinasaannya. Jangan cinta dunia ini lagi. Jangan lagi hidup serupa dengan dunia ini. Roma 12 ayat 2. Ya. Jangan kau serupa dengan dunia ini. Saudara pengikut Kristus. Saudara sudah ditebus oleh Kristus. Maka tentu saja hidupmu, hidup kita sebagai orang yang sudah ditebus Kristus jelas berbeda. Terang dengan gelap berbeda. Ya. Jangan jadi orang Kristen yang abu-abu. Terang, pancarkan terangmu. Ya, karena kita sudah dibebaskan dari gelap dan sekarang ada dalam terang. Maka oleh sebab itu, kita tidak lagi hidup serupa dengan dunia ini, tapi perbedaannya sangat kontras sekali. Pengikut Kristus dan bukan pengikut Kristus. Teruslah hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Ya, peliharalah persekutuan dengan Tuhan. Peliharalah relasimu dengan Tuhan, hubunganmu dengan Tuhan. Dalam tekun berdoa, tekun membaca firman, merenungkan dan melakukannya. Tekun untuk melayani Tuhan. Tekun untuk menjadi berkat bagi sesama. Setia memberitakan Injil. Pelihara persekutuanmu dengan Tuhan yang telah mendamaikan engkau oleh Kristus Yesus. Ya. Inilah yang dimaksud dengan hidup tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Ini sikap kita sebagai orang yang beriman kepada Kristus dalam menantikan hari Tuhan, hari kedatangan Kristus. Yang berikut, saudara. Bagaimana sikap kita, orang yang beriman, di dalam menantikan hari Tuhan? Itulah, hargailah anugerah Allah. Dalam ayat 15, hargailah kesabaran Tuhan sebagai sebuah kesempatan untuk kita terus memperbaharui diri. Ya, ayat 15, Rasul Petrus berkata, anggaplah kesabaran Tuhan sebagai kesempatan bagimu untuk memperoleh keselamatan. Tuhan itu panjang sabar. Hargai kesabaran Tuhan, saudara. Jangan permainkan kesabaran Tuhan dengan terus-menerus hidup dalam dosa. Jangan, saudara. Ya, berbuat dosa baik-baik saja. Lanjut lagi. Baik-baik saja, lanjut lagi. Jangan, saudara. Allah panjang sabar bukan berarti itu kita dapat terus hidup terus-menerus dalam dosa. Tidak, saudara. Kesabaran Tuhan adalah sebuah kesempatan bagi kita untuk terus memperbaharui diri. Hargailah anugerah Tuhan. Hargailah kesabaran Tuhan tersebut. Segeralah bertobat kalau berbuat dosa. Jangan main-main lagi dengan dosa. Jangan permainkan kesabaran Tuhan yang masih memberikan kita kesempatan untuk bertobat dari dosa-dosa kita. Jangan, saudara.
Jangan main-main dengan kesabaran Tuhan. Itu kebaikan Tuhan bagi kita. Masih memberikan kita kesempatan untuk terus bertobat dari dosa kita. Untuk terus kita memperbaharui hidup kita sehingga berkenan kepada Tuhan. Cintailah hidup yang suci dan teruslah bertumbuh dalam kekudusan. Inilah cara kita menghargai anugerah Allah. Menghargai kesabaran Allah sebagai sebuah kesempatan untuk terus memperbaharui diri. Ayo, hari ini kalau masih kita simpan dosa, buang dosa itu, saudara. Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk bertobat. Mungkin selama ini engkau telah jauh meninggalkan Tuhan. Hari ini Tuhan panggil engkau untuk kembali kepada Tuhan. Mungkin selama ini engkau hidup dengan keinginan-keinginan dunia, kesenangan-kesenangan materi. Hari ini Tuhan panggil, mari kembali kepadaku. Allah panjang sabar. Dia memberi kesempatan kepada saudara untuk kembali kepada jalannya. Sebesar apapun dosa saudara, kalau saudara dengar panggilan Tuhan, hargai itu, karena itu kesempatan yang Tuhan berikan bagi saudara untuk saudara kembali menikmati kebaikan Tuhan. Yang berikut, bagaimana sikap kita sebagai orang yang beriman dalam menanti hari Tuhan? Itulah ayat 17. Waspada supaya jangan kita terseret kepada kesesatan orang-orang yang hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan, yang menyebabkan kita tidak lagi hidup selaras dengan firman Tuhan. Waspada. Jangan pernah kita ikuti gaya hidup mereka. Jangan pernah tertarik atau diperdaya dengan jalan hidup mereka yang kelihatannya menyenangkan, tetapi sebenarnya itu semua adalah kesesatan yang justru akan membawa kita jauh dari kehidupan yang selaras dengan firman Tuhan. Tetap ikuti hidup di dalam takut akan Tuhan. Tetap ikuti prinsip-prinsip firman Tuhan. Jangan terseret kepada kesesatan orang-orang yang hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan, yang bisa membawa kita juga ikut terseret dalam kesesatan mereka. Yang berikut, saudara, bertumbuhlah dalam iman kepada Kristus. Ayat 18a. Teruslah bersekutu dengan Kristus. Terus terhubung dengan Kristus. Sehingga kita semakin dalam mengenal Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Saudara, jangan jadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Tuhan tidak menghendaki kekristenan yang biasa-biasa saja. Tuhan menghendaki kekristenan yang terus bertumbuh. Ya, kekristenan yang terus bertumbuh, berakar kuat di dalam Kristus dan menghasilkan buah-buah kebenaran. Itulah kehendak Tuhan. Ya, Yohanes 15 katakan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Tuhan tidak mau kalau saudara dan saya tidak bertumbuh. Ya, Tuhan mau supaya kita bertumbuh dalam iman dan pengenalan kita kepada Kristus. Tuhan tidak mau kita menjadi kanak-kanak secara rohani, tapi bertumbuhlah menjadi orang Kristen yang dewasa secara rohani, saudara. Dan itu berarti kita harus tekun, ya, di dalam mendalami iman kita. Kita harus tekun untuk semakin mengenal Kristus lebih dalam lagi. Berhenti jadi orang Kristen yang masa bodoh dengan kehidupan imannya sendiri. Berhenti menjadi puas dengan Kristen yang biasa-biasa saja. Ayo, Tuhan memanggil kita, Tuhan menghendaki kita supaya kita bertumbuh dalam iman kepada Kristus. Inilah yang dikehendaki oleh Kristus dalam penantian kita akan kedatangannya yang kedua kali. Dan yang terakhir, sikap dari orang yang beriman dalam menantikan hari Tuhan, ayat 18b, hiduplah memuliakan Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Saudara, kita diciptakan oleh Tuhan. Allah menyelamatkan kita hanya satu tujuan. Apa itu? Untuk memuliakan Dia. Karena Dialah yang layak ditinggikan. Dialah yang layak dimuliakan. Oleh karena besar kasih dan kemuliaannya yang sudah dinyatakan, dikaruniakan kepada kita. Oleh sebab itu, mari saudara, kita hidup mempermuliakan Tuhan. Jangan lagi cari kemuliaan dunia ini. Jangan lagi mempermuliakan diri sendiri. Jangan cari kemuliaan diri sendiri. Ayo, kita memuliakan Tuhan. Karena untuk itulah kita diciptakan, dipanggil Tuhan untuk memuliakan Tuhan di dalam Kristus Yesus. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, inilah seluruh renungan firman Tuhan pada hari ini. Hari Tuhan. Kita sudah melihat seperti apa hari Tuhan berdasarkan firman Tuhan ini, yang didasarkan kepada 3 pertanyaan penting. Apa yang dimaksud dengan hari Tuhan? Kapan hari Tuhan tiba? Dan bagaimana menyikapi hari Tuhan? Kiranya kita semua memperhatikan
firman Tuhan pada hari ini dengan sungguh-sungguh. Dan kita melakukannya dengan setia di dalam kehidupan kita. Sehingga saudara, dengan demikian kita senantiasa siap. Kita senantiasa berjaga-jaga penuh di dalam menantikan dan menyongsong hari Tuhan yang akan segera datang untuk membawa setiap kita umat tebusannya yang hidup dalam kesetiaan kepadanya untuk masuk ke dalam kehidupan kekal bersamanya di dalam kerajaannya yang kekal. Ayo, kita sudah ditebus Tuhan, mari kita berjaga-jaga, hari Tuhan akan datang. Hari Tuhan akan segera datang, Kristus akan datang yang kedua kali. Mari arahkan pandangan kita kepada hari Tuhan. Sehingga tidak ada waktu dan kesempatan kita untuk terlena dengan dunia ini. Tertarik dengan dunia ini. Yang meskipun punya segala kemegahan, tetapi semuanya adalah kemegahan dan kemuliaan semu yang akan berakhir, bahkan akan segera dibinasakan. Arahkan pandangan kita kepada hari Tuhan yang akan datang, yang penuh dengan kemuliaan, yang akan membawa setiap orang tebusannya, yang setia di dalam mengikut dan melayaninya, untuk masuk menikmati kemuliaan yang kekal, hidup yang kekal, sukacita yang kekal, bersama dengan Dia dalam kerajaannya. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk renungan firman Tuhan hari ini. Kami belajar tentang hari Tuhan. Hari ini kami diingatkan, hari Tuhan akan datang. Kristus sudah berjanji bahwa aku akan datang yang kedua kali. Oleh sebab itu berjaga-jagalah dan waspadalah. Sebagai orang yang sudah ditebus dan diselamatkan oleh Kristus, kami tidak lagi bisa terlena Tuhan dengan keinginan dunia ini. Kami tidak bisa lagi bersantai-santai Tuhan. Karena dunia dengan segala kemegahannya ini Tuhan akan segera berakhir dan akan segera binasa. Ada tujuan yang akan kami tiba di sana. Itulah kekekalan. Suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, percaya atau tidak percaya, kehidupan kami semua akan berakhir di dalam kekekalan. Dan hari ini kami diingatkan Tuhan untuk tidak salah mengambil keputusan. Kami diingatkan Tuhan untuk percaya kepada Kristus yang menjamin kami kepada kehidupan yang kekal. Kami dipanggil untuk berjaga-jaga dalam kehidupan kami. Menyongsong kedatangan Kristus yang kedua kali. Dengan sikap-sikap yang benar yang sudah diuraikan tadi oleh firman-Mu. Tuhan tolong kami supaya kami perhatikan firman Tuhan ini dengan sungguh-sungguh. Sehingga dalam kami menantikan hari Tuhan, kami benar-benar berjaga-jaga. Ketika Kristus datang yang kedua kali, kami siap. Oleh karena kami dipegang oleh Tuhan dan terus hidup seturut dengan firman Tuhan. Terima kasih, tuntunlah kami semua ya Tuhan, supaya kami semua dapat hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan di dalam menantikan hari Tuhan yang akan datang. Berkati kami semua dengan firman-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai kita berjumpa kembali saudara, Tuhan Yesus memberkati saudara dan shalom.